Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم صل على محمد صلاة تخرج بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضع لما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك وسلم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وصلى سيدنا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. صلى الله تعالى بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang dimuliakan Allah, seluruh santi yang hadir pada malam Jumat, malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah memberikan kepada kita. Kita tergolong orang-orang yang dirahmati Allah. Diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu hadir istiqomah di majelis yang penuh keberkahan pada malam. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah, mau kita sadari atau tidak, terkadang kita memaksakan kehendak, keinginan hawa nafsu kita. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa kita raih. Bahkan sering kita meragukan karunia Allah yang telah kita rasakan, bahkan sudah kita terima sebelum ini. Maka ke asbab itulah kondisi kita semakin lama semakin tidak baik. Kalau kita lebih kenceng ya, mengharapkan ya apa yang dimaksud oleh diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri harus ada, padahal itu belum tentu baik untuk kita, akan mengganggu, merusak kita, mempengaruhi kehidupan kita, malah menjadikan kita orang-orang yang meragukan Allah saatnya nanti. Ya, di firman Al-Baqarah 216 tadi, dalam syaitan rajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Memerangi hawa nafsu kita yang kita harapkan selalu ada itu, yang harus ada. Ya, kebutuhan yang harus ada, padahal tidak kebutuhan penting atau khusus, tidak primer maksudnya, tapi wajib ada. Kita paksakan itu, kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah.
wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja apa yang kita inginkan itu, yang harus ada itu bisa merugikan kita. Bisa membuat kita tidak baik kondisi dan keadaan kita ke depan tanpa kita sadari. Maka patokan Al-Quran ini sangat penting buat kita. Yang untuk apa kita hadir setiap hari ke sini bermajelis seperti ini? Kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Makanya perlu disampaikan terus, perlu diingatkan terus pada kita semua, wahai anak-anakku sekalian, ya, bahwa kita berpatokan Al-Quran. Ya. Kita mentadabbur Quran, kita belajar dan mengikutinya, sungguh-sungguh mengikutinya. Apa yang disampaikan oleh gurumu, masyayikhmu, kamu jalankan dengan benar. Kamu ikuti, atau kita sampaikan apa yang kemarin. Ikuti walaupun minimal, walaupun kita tidak bisa menguasai semua, walaupun kita tidak bisa melaksanakan semua, tapi laksanakan beberapa hal, ya, dengan istiqomah sehingga ada buah yang bisa kamu rasakan. Nah, Al-Fakir berusaha untuk selalu mengingatkan dan mendawamkan ini kepada kita semua, supaya kita tetap di jalan Allah. Ya, buka Asy-Syura ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falidzalika fad'u. Karena itu wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Nah, ya, di sini serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Nabi Muhammad SAW, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Jangan mengikuti keinginan mereka. Al-Fakir berusaha, ya, untuk menyampaikan yang hak kepada kalian supaya kalian ngikutin Al-Fakir. Bukan Al-Fakir ngikutin kamu. Maka akan jadi kehancuran di majelis kita ini, atau keadaanmu akan rusak jika saya ngikutin kamu. Yang benar adalah kalian ngikutin saya. Apa yang saya sampaikan dari Al-Quran ini diikuti. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Nah, ini intinya ini. Ya, ya. Al-Fakir, ya, membaca kitabullah, memahami kitabullah, melaksanakan kitabullah dan menyampaikan kepada kalian. Artinya cahaya Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya kalian mengikutinya. Ya. Bukan Al-Fakir ngikutin kalian. Ya. Wa umirtu li'adila bainakum. Ya. Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ya. Ini bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Jika sudah tidak bisa diberikan pemahaman, ya, maka diperintahkan untuk meninggalkan. Ya. Makanya Fakir sampaikan beberapa firman Allah yang berkaitan dengan hati membatu dan mengeras, ya. Sehingga apa? Tidak mau menerima kebenaran yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai orang-orang beriman. Kemudian ayat 16, wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mas tujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Dan orang-orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan kemurkaan Allah dan mereka mendapatkan azab yang sangat keras. Ya. Memang sering terjadi pada diri kita sendiri,
Begitu disampaikan sesuatu masih kita akal, kita pikir, oh kira-kira bisa nggak kita lakukan ini? Menurut kita, nggak bisa, kan nggak kita lakukan. Padahal belum tentu apa yang menurut kita tidak baik, tidak bisa. Menurut kita itu menurut Allah tidak baik. Ya. Kalau sesuatu sudah diperintahkan oleh Allah melalui masyayikh kalian, ikuti itu, jalani itu, sehingga menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Asyura 17. Allah alladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan kita Al-Quran dengan membawa kebenaran dan raca keadilan. Wa may yudrika la'anna as-sa'ata qarib. Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Kenapa? Ini akhir zaman yang diberikan pemahaman Al-Quran di zaman ini, maka bersatu padulah kita dengan la ilaha illallah Rasulullah, jalani perintah Allah. Al-Faqih sampaikan yang mudah-mudah kamu jalani. Ya, istiqomah mudah jalani. Istiqomah aurat yang disampaikan itu jalani sampai kamu menemukan suatu hikmah yang besar. Ya, hikmah untuk dirimu, keluargamu, masyarakatmu. Kamu harus nampak. Ya, makanya kemarin Al-Faqih sampaikan 3 hal. 1, memperbaiki niat. Memperbaiki niat itu penting. Datang ke sini, ya Allah, aku ingin duduk ya mentadabbur Al-Quran bersama guruku karena Engkau ya Allah, lillahi ta'ala. Dan yang kedua, bertobat. Selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertobat kepada Allah. Ini kan sudah disampaikan kemarin. Ya, dan yang ketiga, selalu mendoakan, berdoa dan mendoakan. Berdoa untuk diri sendiri dan mendoakan orang lain. Tidak melihat depannya orang lain, keadaan orang lain, wujudnya tidak, tapi berusaha untuk memahami, ya, memahami dalam diri orang tersebut. Mendoakan jika ada yang membencimu atau tidak yakin kepadamu, ya, atau memusuhimu, kau legowo, doakan dia. 3 hal ini maksudnya Al-Faqih. Kalau kita pegang 3 hal ini, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah segala halnya, ya. Karena ini sudah akhir zaman, ya. Sudah mendekati akan Allah hancurkan alam ini dengan bukti-bukti yang nyata. Ya, nggak usah kita minta buktikan ya Allah cepat. Jangan, kita belum siap sebenarnya kita kalau menjadi sampai Allah kiamatkan, Allah bangkitkan kembali, kita siapnya apa? Orang di majelis kita masih tidur. Di majelis kita masih membicarakan saudara kita. Di majelis masih kita berharap bahwa kita menjadi orang kaya. Masih begitu. Bukan berharap dapat ilmunya Allah, keberkahan dari Allah, karunia Allah, sehingga kita menjadi lurus, kita berbuat kebajikan, bisa menjadi orang yang sangat baik, ya, ya, bisa jadi patokan kebaikan bagi orang lain, bisa dicontoh bagi orang lain. Belum sampai ke sana, ya. Maka itu dari 3 hal itu, kembalikan niatnya, kemudian bertobatlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah kemudahan, dan mohonkan saudaramu supaya diberikan kemudahan juga, ya. Dan Asyura 18, yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha wallazina amanu musfiquna minha. Orang-orang tidak percaya keadanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi, ya. Nah, buktinya, ya, terjadi tsunami, tanah longsor, itu kan sudah kiamat-kiamat kecil. Sebagai bukti nyata bahwa alam ini tidak abadi, ya, tidak abadi, pasti bisa hancur, termasuk kita. Ya, ini perlu dipahami ini, ya. Sebab apa? Kita kemarin pagi sampaikan, waktu dulu juga sampaikan apa? Ya, kita merasa kita kuat, ternyata kita punya tetangga meninggal, kita punya saudara meninggal, kita punya istri meninggal, kita punya suami meninggal, kita punya anak bahkan ada yang meninggal duluan daripada kita. Ya, tidak ada yang kekal abadi kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah supaya mendapatkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Kembali kepada Allah bersama Nabi di akhirat nanti. Hidup abadi dalam kebaikan, kesejahteraan, ya. Ini dipahami, ya. Wa ya'lamuna annahal haqqu ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.
Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kalian, jika ada sesuatu tidak sesuai dengan diri kalian, apa yang telah Fakir sampaikan, sehingga terjadi begitu, maka tabayyunlah, bertanyalah, cari pemahaman lagi, belajar lagi, jangan berprasangka buruk di belakang sana, yang menumpuk-numpuk dosa, ya, sehingga memperberat malah belajar kita, bahkan memperberat rukuk sujud kita, memperberat ibadah kita, ya. Sebenarnya ini mudah, ya, untuk membedakan antara bisikan syaitan dan petunjuk dari Allah itu mudah. Pada sesuatu yang tidak benar dalam hati kita, prasangka buruk dalam hati, berarti itu bukan kita. Itu adalah bisikan syaitan yang sempat masuk dalam diri kita dan kita mengiyakan. Nah, jadilah maka penyakit hati dan prasangka buruk tersebut, dari prasangka buruk tersebut terjadi penyakit hati. Surah 19, Allah latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya, dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa. Allah latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Ingat ya, Allah latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Allah Latif ini artinya adalah Allah Maha Lembut. Di situ dekat dengan pengampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian tenggang waktu kepada kita. Itu kelembutan Allah. Sehingga kita bisa bertobat kepada Allah. Kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Allah Maha lembut kepada hamba-hambanya yang berizki kepada siapa dia kehendaki. Apa rezeki yang dimaksud? Diberikan panjang umur. Tidak semua yang masuk ke mulut kita itu anakku. Panjang umur dalam kesehatan, dalam kesejahteraan, itu ada rezeki dari Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah, masih diberikan umur yang panjang. Untuk apa? Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Yang kemarin Fakir sampaikan kepada kita semua. Itu, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa pada yang kurang di antara istri kita atau suami kita, maklum kita. Memang itulah keadaan kita, itulah manusia yang khotoan. Ya, haluan, jadalan, ya, yang lemah, mengeluh, kemudian berdebat, itu hobi kita, itulah memang kita, itulah keadaan kita. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 20, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Apa itu anak keuntungan di akhirat? Keuntungan di akhirat adalah bersama Rasulullah, bersama Allah. Kalau orang itu mengharapkan itu, berarti dia harus dekat dengan Allah, harus berjuang di jalan Allah, berjihad fisabilillah, melawan hawa nafsunya, melawan turun amal, panjang angan-angan tuh harus. Semua harus, jangan semua harus bagi anak. Semua punya kekurangan. Keadaan tidak mesti sempurna. Kita tidak sempurna, keadaan kita juga tidak sempurna. Apa yang kita dapat pun tidak sempurna. Yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada yang maha sempurna diberikan keringanan, kemudahan kepada kita. Untuk apa? Keringanan dalam menempuh kehidupan ini. Makanya dengarkan kalau Al-Fakir sampaikan sesuatu, keringanan untuk menempuh kehidupan ini. Kau dengarkan Al-Fakir, maka kau mengikuti semua dengan benar. Ringan kamu akan mengikutinya dengan enak. Karena saya tidak memaksakan kamu untuk melaksanakan perintah Allah seluruhnya. Tidak. Ya. Yang penting tidak melanggar syariat agama, ya. Tidak berlaku aneh pada diri sendiri, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah-sunnah mana yang bisa kita laksanakan yang istiqomah, baca auratnya istiqomah, sudah, sisanya tawakal Allah. Tidak dipaksakan. Ya.
Tapi dengan istiqomah yang begini gampangnya, insya Allah akan dimudahkan jalan kehidupan kita. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Nah ini. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Diberikan keuntungan dunia artinya ayat firman selanjutnya ini yang mengerikan sebenarnya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian akhirat. Kenapa maksudnya ini? Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa mengharapkan keuntungan dunia, maka akan kami berikan keuntungan dunia. Artinya jawabannya mereka yang melalaikan perintah Allah, wa ma lahu fil akhirati minan nasib. Itu melalaikan perintah Allah. Gak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku aniaya pada diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Tidak mau berjihad melawan hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya. Bahkan melebihi daripada binatang ternak. Nah, yang seperti itu diberikan oleh Allah semuanya nanti. Jangan patokannya itu kenapa orang itu bermaksiat pada Allah kayak gitu, tapi masih kaya aja, masih senang aja, sehat-sehat aja. Loh, Allah biarkan mereka sampai pada satu kesempatan Allah cabut yang mereka dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba dicabut dalam keadaan kekafiran. Maksud saya itu seperti itu. Jangan nengok kanan kiri, lurus kepada gurumu. Sampaikan. Jadikan gurumu tolak ukur untuk perjalanan hidupmu. Untuk menuju kebenaran, keadilan dalam kehidupanmu. Kalau kamu diberikan nikmat oleh Allah, terus kamu ingkar, berarti kamu tidak adil kepada Allah. Bahkan tidak adil pada dirimu sendiri, padahal kita diperintahkan berlaku adil pada diri sendiri. Nah, kalau kita daripada diri sendiri belum adil, gimana kepada Allah? Kita menzalimi diri sendiri itu kita tidak adil pada diri sendiri. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Lebih tidak adil lagi kita. Lebih tidak peduli lagi. Ya. Allah berfirman surat Ar-Ra'd ayat 26. Syaitan rajim. Allah yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Allah lapangkan rezeki yang bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya. Dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira ya dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sedikit dibanding kehidupan akhirat. Allah berikan umur yang panjang kepada kita. Diberikan umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Tapi kita melalaikannya. Kita mementingkan dunia, kita menumpuk-numpuk harta. Kita mencari pangkat dan jabatan. Kita lalai dalam menyembah Allah. Kembali kepada Allah. Ya, bergembira dengan dunia berlebih-lebihan. Ya. Maka Allah peringatkan di sini hanya kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat yang apa abadi. Akhirat ini abadi. Ya. Jangan berpikir yang seperti ini. Kehidupan dunia yang hanya seperti ini saja. Tapi kamu tetap semangat mencari karunia Allah. Dan itu perintah Allah juga untuk istrimu, untuk anakmu, untuk keluargamu. Kalau kamu dapat rezeki yang banyak, kau bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak punya manfaat, itu enggak ada masalah. Tapi ada ujiannya. Biasanya orang mendapatkan sesuatu yang banyak, lupa. Berat mau bersedekah, berat mau infak, berat untuk bantu orang lain, berat. Karena saya cari susah. Kenapa harus saya berikan ke orang lain? Banyak yang seperti itu. Ya. Kemudian Ra'd ayat 27, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad SAW tanda-tanda mukjizat dari Tuhannya? Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Orang yang bertobat kepadanya. Ingat ini. Hanya saya sandingkan itu kan dengan firman Allah, man taba amanna
wa amila amalan salihan. Tidak pernah itu lepas. Kita harus mengulang-ulang hal ini. Bertobat, beriman, dan beramal soleh. Ya, jadi tambahkan juga ya 3 hal. Perbaiki niat, bertobat, berdoa. Mohon ampun kepada Allah, mohon karunia yang baik kepada Allah, mendoakan saudaranya atau teman seiman, saudara seiman untuk bertobat kepada Allah, dimohonkan kepada Allah. Nanti keberkahannya akan kena kita, kebaikannya akan kena kita, kemaslahatannya akan mengenai kita sendiri. Sebaliknya kita melakukan kekejian, kezaliman pada mereka, kekejian itu akan mengenai diri kita sendiri, akan menabrak kita sendiri. Keburukannya akan menabrak kita sendiri. Ya. Munah Ar-Ra'd 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbaiki niat. Ya, bertobat, berdoa, kemudian zikrullah, mengingat Allah, as-salatu daim, selalu mengingat Allah dalam kehidupan, pekerjaan, dalam santai, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendawamkan Allah di hati dan lisannya. Terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendapatkan, akan meraih kekhusyuan. Ya. Kekhusyuan pangkal apa? Keselamatan kita. Sehingga kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya. Nah, duduk tadabbur Quran ini adalah upaya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir yakin, yakin-yakinnya hati kalian ini tentram. Kalau kamu nggak tentram, nggak akan balik kamu kemari. Kalau ada sumpek, ada masalah, malah duduk di sini bermasalah, pasti kamu tidak akan datang lagi. Tapi karena ada ketentraman, ya, walaupun seminggu 2 kali kamu mengupayakan untuk datang, walaupun sibuk sesibuk apapun, kamu berusaha untuk datang. Apa? Untuk mengisi rahmat Allah di dalam hati kita masing-masing. Ya. Dan ayat 29, allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ya. Berupaya maksudnya Al-Fakir. Kita ini berupaya gini. Nah, dalam upaya ini, istiqomah ini, bawa sampai di rumah. Ulang lagi membaca Qur'annya, ulang lagi mendengarkan videonya. Ya. Ikuti apa yang disampaikan, tidak banyak-banyak, yang penting istiqomah. Tambahkan dengan puasa, kamu bisa. Kalau nggak bisa, tambahkan dengan infak. Pilih salah satu. Kalau kamu tidak bisa jalankan semuanya, puasa berat ya, karena saya harus bekerja. Infak, sedekah gantinya. Ya, berbuat baik pada fuqara, masakin wa yatama. Ya, orang fakir, miskin, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim, berupaya. Sedangkan puasa nggak mampu, mungkin karena di jalan panas, capek. Maka apa? Berikan sedekah, infak kepada orang-orang yang lemah. Ya, itu kalau mau menjadi orang beriman yang disempurnakan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berfirman surah At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu allazina kafaru thaniyat naini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Itu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, Al-Fakir hanya menyampaikan sesuatu. Bagaimana Rasulullah pada saat itu, ya, waktu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, maka lari ke Madinah. Ya.
singgah di Gua Hira, di Gua Tur, Gua Hira, ya. Gua-gua tersebut gua-gua di mana Rasulullah selalu mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang sendiri, kadang bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Untuk apa? Ini dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memahami perjuangan para anbiya Rasul terdahulu. Ya. Seperti apa beliau-beliau itu? Ya. Begitu gencarnya orang kafir Quraisy menyerangnya, membuntuti, ingin membunuh Rasulullah. Ya. Betapa khawatirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat itu. Ya. Sehingga ditenangkan oleh Nabi SAW. Ya, jangan khawatir, Allah bersama kita. Di sini pun begitu. Fakir ditenangkan oleh Allah, jangan khawatir, Allah bersama kita. Itu semua ditenangkan oleh Allah, Allah bersama kita. Ya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ya. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Muhammad SAW membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya anakku semua, kita harus memahami ya bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya berjuang untuk mempertahankan syariat agama ini ya, untuk mempertahankan syariat agama. Kita hanya meneruskan saja ya. Kita hanya meneruskan saja ya. Dulu pertama di Gua Hira ya, menerima wahyu ya. Kemudian sudah menerima wahyu menyampaikan syariat kepada Quraisy, ditolak ya, akan dibunuh sehingga lari ya. Artinya lari itu bukan melarikan diri tapi hijrah, dikejar-kejar ya. Kalau kita kan tidak sampai seperti itu. Kita sudah menjalani ini ya dengan sangat baik sekali. Sudah nikmat kita di zaman seperti ini. Kita tidak tertekan ya. Kita menjalankan ibadah dengan baik. Ya kan? Kita menjalankan semua amanah Allah dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak Nabi ya, dalam kondisi seperti itu ya, harus berlari-lari dikejar seperti itu, hijrah dengan rasa ketakutan yang luar biasa ya, bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Ini luar biasa untuk pemahaman bagi kita supaya kita ya mendapatkan keberkahan dan mau mengikuti perjuangan Rasulullah. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu. Jangan khawatir, kita sudah enak. Apalagi yang kita pikirkan, ya, kita sudah enak, kita sudah duduk di sini, kita bisa ngopi, ya, kita bisa santai bercengkrama dengan saudara kita, ya, kita bisa bersama-sama saudara kita, ya, saling tegur sapa, tersenyum. Tinggal menjalankan perintah Allah saja ya. Tinggal mengikuti syariat agama ini dengan benar, dengan ngikutin Al-Fatih saja. Kenapa kok sulit? Tinggal berusaha membedakan antara bisikan dan petunjuk. Itu hal yang mudah ya. Bukan hal yang susah. Kenapa kok kita merasa itu sulit ya? Paham ya? Yang tadi Allah berfirman di surat Taubah itu diberikan pemahaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangan Nabi ya, pertama mendapatkan wahyu ya, di Gua Hira, kemudian pas melarikan diri berhijrah ke Madinah di Gua Tur.
Perjuangannya begitu keras, ya, untuk kita umatnya. Kalau diberikan nikmat seperti ini, maka selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buka Al-Baqarah 163. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ya. Laksanakan salat perintah Allah. Ya. Pada saat Rasulullah Mi'raj dapat hadiah oleh dari Allah perintah salat 5 waktu. Ya, sudah sangat ringan. Pada sebelumnya 50 waktu. Sebelumnya 50 waktu. Maka Rasulullah kembali kepada Allah, mohon keringanan untuk umatnya. Yang memang kita ini malas. Berat kita ke 50 waktu, mana bisa kita. 5 waktu aja kadang bolong-bolong. Apalagi 50 waktu. Bisa nggak kita kerjakan, na'udzubillah. 5 waktu aja bolong-bolong. Ya. Istiqomahkan sholat. Sholat ini akan memperbaiki seluruh amal kita. Ingat begitu susahnya Rasulullah ya. Di Gua Sur. Ini pemahaman yang mungkin sudah kalian dengar itu. Sudah dapat apa? Dapat wahyu di Gua Hiro, menggigil, sakit. Terus waktu hijrah juga di Gua Sur juga menderita. Kita tinggal nerima enaknya gitu ya. Jadi tetap istiqomah gitu loh. Pahami Al-Quran ini dengan benar, ikuti dengan sesungguhnya gitu. Jadikan sholat sebagai petunjuk kita, jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 154 Al-Baqarah, Allah firman, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh jalan Allah itu telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Jangan khawatir dengan kematian. Ya, karena kita berjuang di jalan Allah, lawan hawa nafsu kita berjihad, kita meninggal karena Allah, maka kita hidup. Bal ahya indara rabbihim, ya, hidup ya dengan mendapatkan karunia dari Allah, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, 155 Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Tetap dalam perjuangan kita tetap ada ujian. Jahadu fisabilillah, pasti ada ujiannya, nggak mungkin tidak ada. Ya, dan orang-orang yang diuji berarti orang-orang yang sekolah, yang akan menaik pangkat, naik tingkat, ya, naik kebaikannya, ya, naik keberkahannya. Kalau dia lulus dalam ujiannya, pasti, ya. Sini, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita pada orang yang sabar. Kita mau bersabar, insya Allah bisa kita raih kesabaran dengan duduk tekun seperti ini. Tadabbur Al-Quran 2-3 jam melelahkan memang, tapi sabarmu disempurnakan imannya, disempurnakan amalnya, disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di ayat 156 Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang mengalami musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan jangan khawatir dengan musibah yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada musibah dan bala, ya. Tapi kalau ada musibah, sedikit kita rasakan musibah, kita sampaikan kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur kepada Allah dan berikan musibah kecil tidak besar, ya, gitu loh, ya. Ya, kalau kamu musibahmu besar, nah mungkin kamu datang di sini, duduk di sini. Musibah gede, kepala pusing mikirin musibah, nggak mungkin datang tadabbur Quran. Ya, tapi Allah kurangi, Allah kecilkan musibah, kecilkan. Paling musibah sakit perut, ya, musibah nggak sakit perut tuh, musibah terlambat sedikit ke majelis, ya nggak apa-apa.
Ya, musibah, ngantuk musibah nggak? Musibah itu ya. Karena dengan ngantuk orang nggak bisa belajar ilmu, maka tidur sedikit, telat sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau ketiduran sampai pagi, musibah besar itu ya. Nggak dapat apa-apa itu ya. Nol. Kerugian seorang hamba jika dia apa? Tidak mendapatkan pemahaman ilmu sama sekali. Ya. Tidak bisa tahu sejarah Nabi, tidak bisa tahu perjuangan Nabi SAW. Ya. Yang saya Al-Fatihah sampaikan tadi, ya, di dua goa itu. Ya, kita belum pernah namanya riyadhah dalam goa. Ya, pernah kita riyadhah dalam goa? Ya, nggak pernah. Ya, Rasulullah goa Hiro mendapatkan wahyu. Ya, surat Al-Alaq itu. Ya, kemudian waktu diperintah Allah hijrah lari, ya, di gua Tur. Ya, untuk dilindungi sama laba-laba dan burung seperti burung tekukur itu. Kalau enggak pasti udah kena. Dari Allah mencintai Nabi, tapi perjuangan begitu keras dibanding kita ini yang sudah tinggal matangnya saja. Maka jalani ini, jauhi musibah. Kan bisa menjauhi musibah itu sendiri. Musibah ngantuk bisa kau jauhi dengan apa? Berwudu. Musibah sakit perut bisa dijauhi dengan apa? Dengan banyak puasa. Gak makan toh, itu kan musibah semua itu. Masa bilang musibah rumah kebakaran, nauzubillah. Enggak, musibah paling kau sakit perut karena kebanyakan makan. Musibah ngantuk, oh, karena kebanyakan ngomong, kebanyakan kerja di luar. Itu kan. Ya, bisa musibah itu. Ngantuk itu musibah. Kok tidur sampai pagi musibah besar itu. Enggak bisa mendengarkan mau'idhah hasanah, ya, enggak bisa mendapatkan ilmu. Itu maksudnya, ya. Jadi musibah jangan gede-gede. Oh, jangan musibah kebakaran, ya. Musibah apa? Jangan ya. Musibah sakit perut aja ya, karena kebanyakan makan, maka kurangi dengan puasa. Musibah ngantuk ya kurangi. Jangan banyak main-main, nongkrong kanan kiri yang nggak ada manfaatnya sehingga terlalu banyak energi yang keluar, malam duduk sini tidur. Musibah tidur itu. Apa? Ilmu nggak sempurna masuk. Katanya yu'alimumul kitab. Mana? Allah tidak bisa masukkan ilmu ke hatimu jika kamu tidur. Kau menolak rahmat kalau kamu tidur. Itu musibah ya. Kemudian Allah berfirman surat Ad-Duha ayat 11, ya. Allah syaitan rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu adalah engkau nyatakan dengan bersyukur. Wahai anakku, seluruh yang telah Allah berikan kepada kita ini dan upaya yang telah Allah sampaikan kepada Nabi SAW dan dijalani oleh Rasulullah, ya, di tahun 40 tadi bagaimana Rasulullah, ya, mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah, ya, perjuangan begitu keras sehingga kita bisa menjaga syariat agama. Kalau enggak kita ini menyembah batu, ya, terus kita beraniaya pada diri kita sendiri, ya, kalau tidak ada Nabi SAW kita menyembah batu, ya, kita tidak akan dekat dengan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang rugi gitu. Maka diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya. Malam Jumat, ya, saya minta yang ngantuk ambil RU dulu, ya, kita mau menjalankan satu perintah Allah yaitu zikrullah, ya, paling 15 menit paling banyak sudah itu. Kalau fokus 5 menit aja udah bagus, ya, untuk zikir la ilaha illallah, ya. Innallah Indallah
Innallah Innallah Wahai anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memaknai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di tahun-tahun pertama beliau menerima wahyu di Gua Hira, sakit dalam kondisi yang sangat parah ya. Dalam penyebaran Islam, peperangan sampai harus hijrah ke Madinah di Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar, dikejar oleh kafir Quraisy. Kita maknai dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi, kita sudah enak ya. Dengan cara bagaimana? Ingatkan lagi di Tahrim ayat 8, A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya ya. Jangan ragu-ragu dengan perintah Allah, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan perintah Allah. Ingat, Nabi sudah berjuang begitu keras, kita belum apa-apa, belum lagi syafaat nanti, menunggu syafaat Nabi SAW. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, bagaimana kita mendapatkan syafaat ya. Dan akan nampak oleh Nabi kalau kita tidak menjalani perintah yang dibawa oleh Nabi SAW. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ada kulli syai'in qadir ya. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman, bersama dengannya sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, dan ampuni kami ya. Nanti disempurnakan Allah cahaya setelah di akhirat dengan apa? Mendapatkan rahmat Allah bersama Nabi dan di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk memandang Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Fakir ingatkan lagi ya, perbaiki niatmu. Yang pertama, perbaiki niatmu ya, supaya kita tergolong orang-orang yang rugi. Kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun ya. Jadi setiap hari bertobat kepada Allah. Pasti kita punya salah. Di Tahrim ini sampaikan kan, tubuh ilallah taubatan nasuha, dengan murni ya, dan bersungguh-sungguh. Nah, kedatanganmu majelis saat malam ini dan seminggu 2 kali itu adalah untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kamu bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah buat dirimu, buat saudaramu semajelis, buat keluargamu, andai tolanmu, keturunan zuriatmu sampai Allah bangkitkan kembali. Itu setiap hari. Bukan milih-milih waktu dan hari, setiap hari kamu bertobat dan berdoa itu setiap hari. Maka kita akan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu bertawakal kepada Allah. Setelah perbaiki niat, jalankan amal saleh, bertobat, berdoa, tawakal ala Allah.
berserah diri kepada Allah, nilainya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tergolong orang-orang yang dirahmati Allah, ya, diampuni Allah setiap saat dan keadaan, dan diampuni Allah dalam setiap saat dan keadaan. Jika orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, orang yang selalu diberikan karunia yang terbaik di dunia dan di akhirat. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami selalu. Ya Allah, rahmati orang tua kami, suami kami, istri kami, anak keturunan kami, handai tolan kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki kepada kami, jauhkan kami dari barang-barang yang haram. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan sesuatu yang halal, yang Engkau berkahi. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami dari gangguan syaitan terkutuk dan dari penyakit-penyakit yang akan menerpa kami. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada maksiat, mungkarat, dan perbuatan-perbuatan keji yang mungkin terpikir oleh kami untuk kami melakukannya. Ya Allah, maka jagalah kami untuk selalu dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia ini. Ya Allah, kebaikan yang sebaik-baiknya, dan berikanlah kebaikan kami di akhirat dengan kebaikan yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.